Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Ya, selamat datang di 1% Podcast. Ya, perseners, sekarang bareng gue Alvin dan rekan gue. Ada siapa? Ada gue Virial. Kita berdua dari Content Planner Podcast yang biasanya di belakang layar. Tapi kayaknya untuk topik kali ini enakan langsung sama kita aja nih ngobrolnya. Yoi. Tapi Vir, sekarang kan lagi masa PSBB ya? Iya. Lu tahu gak sih ada cerita baru soal bioskop yang katanya baru-baru ini dibuka? Kalau yang gue lihat sih, dari kita kan sekarang rekaman tanggal 26 ya? Iya. Itu dari sekitar seminggu yang lalu ada kabar kalau bioskop itu dibuka, lu tau gak sih? Iya, gue juga udah lihat beritanya, tapi kayak agak ribet gitu gak sih, Vin? Iya lagi. Ini ya, buat persener yang gak tahu mungkin ya. Jadi yang gue kutip dari kompas.com, jadi katanya salah satu bioskop di Indonesia ternama itu bakalan mulai buka dari hari Sabtu 17 Oktober setelah ditutup selama 7 bulan ya. Dan tapi mereka ini nggak buka di seluruh kota, Fir. Oh iya, gue juga baca tuh cuma buka di beberapa tempat. Dan bioskopnya juga di satu kota itu tuh belum tentu semuanya buka. Iya, nah ada beberapa kendalanya. Salah satunya adalah di filmnya. Karena kan banyak tuh film-film yang depending lah. Wah, kayaknya mending ke platform online aja kah atau segala macam. Nah, kalau lu lihat-lihat, gue baca di sini yang udah gue baca, itu sekitar ada 10 peraturan. Yang salah satunya adalah setiap 30 menit penontonnya itu disuruh stop nonton dulu. Ibarat kata nih, filmnya lu di stop dulu. Oke. Lu keluar. Abis itu studio disemprot desinfektan. Alias si penting. Kayak alias mager banget. Parah. Kayak ibarat kata gini, lu males banget gak sih? Lu datang, ibarat kata satu film sekitar 2 jam. Iya. Habis itu lu bisa nonton sekitar, jadi hitung-hitung lah 2 jam 4 sesi ya dibagi. Iya, berasa kayak futsal gitu. Bagi 2 atau kayak basket 4 quarter, iya kan? Kayak, mending nonton di rumah aja gak sih? Gue sih kalau ribet gitu mendingan gue nonton di rumah. Lagian sekarang juga udah banyak banget platform digital yang bisa buat kita nonton film online dan legal. Asli, apalagi kan kemarin ada beberapa film Indonesia juga kan yang tadi gue mention sebelumnya. Iya. Mereka tuh gak rilis di bioskop, tapi rilis di platform digital. Salah satu Netflix kan, kayak siapa? Filmnya Gading, Guru-Guru Gokil ya? Oh iya, Guru-Guru Gokil. Terus yang terbaru juga ada Kale. Oh iya, kalau itu di bioskop online. Iya, itu juga sama tuh. Terus juga ada lagi Bucin segala macam. Iya. Nah, salah satunya ada film baru-baru ini yang menurut gue ini seru sih. Gue bukan fanboy, gue bisa dibilang gue poser. Oke. Tapi menurut gue ini seru sih. Ini ada Enola Holmes yang baru banget. Bukan baru sih. Sekitar Oktober ya? Iya, sekitar bulan lalu. Awal Oktober ini rilis. Dan ini keren sih menurut gue filmnya sih. Gue sebagai orang yang baca dan nonton Sherlock Holmes sih, gue sangat excited menunggu
ini ya film Enola Holmes karena dia sempat ditunda juga kan tayangnya dan akhirnya rilis di Netflix. Jadi gue salah satu yang cukup nunggu-nunggu kayak kapan nih Enola Holmes gitu. Tapi bisa dibilang ini ini salah satu masuk ke bukan trilogi. Pernah masuk di buku-bukunya nggak sih ngebahas tentang Enolanya secara pribadi? Nggak ada. Ini tuh sebenarnya cerita yang beda sama Sherlock Holmes. Jadi backgroundnya tuh sebenarnya beda, kayak ada beberapa detail-detail yang nggak terjadi di Sherlock tapi terjadi di Enola. Begitupun sebaliknya kayak gitu. Oh, jadi mungkin ini buat perseners yang nggak tahu Enola Holmes itu apa. Jadi di secara sinopsis ya, Enola ini adalah adik dari Sherlock Holmes. Ya, jadi adik Sherlock Holmes yang suatu hari, bukan suatu hari, lebih tepatnya Enola ini hidup sama ibunya doang. Dan di suatu hari di umurnya ulang tahun ke-16, ibunya ini tiba-tiba hilang. Dan dia ngabarin ke kakak-kakaknya, yaitu Sherlock sama Mycroft Holmes. Siap. Mereka balik, abis itu baru dah perjalanannya mulai kayak gitu. Dan buat perseners yang belum nonton Sherlock atau belum baca tapi kalian mau nonton Enola, itu tuh gak apa-apa banget karena kalian bisa nonton ini secara terpisah dan gak nyambung kok ceritanya. Jadi tenang aja, kalian bisa langsung nonton Enolanya aja. Ibarat kata mah kayak nonton Star Wars, kayak nonton Mandalorian ya. Satu line sama Star Wars tapi ceritanya beda. Iya, gitu. Jadi aman banget lo, nggak akan kebingungan kayak ini apa sih sebenarnya gitu. Ini bagus sih, menurut gue ini bagus sih. Dan salah satu mungkin ya kalau buat lo yang fans banget sama Superman atau lebih tepatnya Superman-nya Henry Cavill, lo bisa nih nonton ini karena Henry Cavill itu berperan jadi Sherlock di film ini. Bener banget. Yang sebenarnya gue nggak setuju, anjir. Iya gak sih? Nih, gue jujur nanya sama lu, Fir. Apa? Lu kan adalah bisa dibilang fan girl ya, fan girl dari Sherlock. Iya. Lu setuju nggak Henry Cavill ini jadi si Sherlock? Gimana tuh? Jujur aja nih kalau. Gue jujur pas nonton kayak karena gue nonton banget nih si Sherlock-nya yang mulai dari Robert Downey yang film, yang movie. Terus gue juga nonton seriesnya yang main itu Benedict Cumberbatch. Dan gue nonton yang sekarang, gue tuh tetep tim Benedict. Karena itu menurut gue pas banget dimainin sama dia karakternya. Apalagi gue baca bukunya juga kan. Jadi apa yang gue bayangin ketika gue baca itu tuh tersampaikannya menurut gue dengan karakter si Benedict, which is di serialnya gitu. Dan bisa dibilang juga kan kayak gini. Ini sedikit spoiler ya sebenarnya ya. buat perseners. Tapi kalau lu mau nonton, kalau bisa sih ini stop dulu nih dengerinnya. Lu nonton dulu, dengerin lagi dah. Iya benar banget, daripada kalian dapat spoiler dari sini. Iya, karena gue suka banget. Gue jujur gue baru nonton satu season yang versi Benedict dan gue ngerasa kayak, aduh gila, Sherlock Benedict banget lagi. Benedict ini dapat banget gitu loh dari segi pengkarakterannya, dari segi kayak cuek-cueknya dia, dari segi segala macam itu pas dan gimana ya? Ya sesuai aja gitu visualnya. Mungkin kalau lo emang udah ngikutin dari film dan dari ininya dia seriesnya Sherlock, akan sedikit kaget karena menurut nggak sih rada beda nggak sih timelinenya? Karena yang gue lihat kayak dari kalau seriesnya Benedict itu lebih sekitar abad 19-an. Iya sih. Kalau ini tuh kayak lebih lampau 18 lah. Iya, dan 18. Kalau yang Robert Downey tuh lebih modern lagi. Nah, itu tuh. Jadi bisa dibilang kayak tadi sesuai dengan omongannya Virial, kalau lo yang belum nonton seriesnya atau film-film sebelumnya, nggak apa-apa banget lo nonton Enola. Betul. Karena nggak continuity gitu. Betul. Dan karena tadi kita udah ngomongin Henry Cavill, kita bahas dulu kali ya siapa aja sih yang main di Enola Holmes. Nah, jadi ada Millie Bobby Brown. Ini buat para fansnya Stranger Things mungkin yang ngelihat dia sebagai Eleven, kalian bakal ngelihat Millie Bobby Brown beda banget mainin Enola Holmes di sini.
Walaupun sama-sama karakter yang kayak tangguh dan kuat, tapi beda banget sih. BTW nih ya, ini bisa dibilang salah satu yang gue suka sih dari film ini. Karena pertama, selain dari visualnya, kan kalau mau dibilang visual dari sebelum-sebelumnya, film-film sebelumnya, Enola ini bisa dibilang lebih cerah, ya nggak sih? Iya. Dari segi gradingannya, jadi vibes-nya tuh kayak dapet vibes remaja banget gitu loh yang kita lihat. Setuju sih, kayak eye pleasing gitu. Iya, dan abis itu juga ada kayak si kan modelannya tuh sebenarnya film kayak ya udah peran biasa, tapi dicampur sama yang namanya monolognya dari Millie Bobby Brown yang bisa dibilang kayak wah ini seru sih, kayak lu bener-bener diceritain dan lu ngikutin emosinya si Enolanya sendiri di film ini. Iya, jadi narasinya tuh beneran dibangun sama Enolanya sendiri dan berasa banget kalau ini tuh kayak petualangannya dia gitu loh, dan kita diajak untuk ikut dalam petualangannya Enola. Iya, apalagi dan yang gak kalah ngenakin adalah dari segi visualnya cuy. Bisa dibilang visual dalam tanda kutip ya, kayak wardrobe segala macam. Karena yang gue lihat, yang tadi gue udah bahas juga soal zaman-zaman atau timeline-nya di Enola ini, gambarannya adalah di zaman Victoria klasik, yang kalau lu suka di zaman-zaman itu adalah zaman-zamannya cowok-cowok pakai sweat gitu, sweat bener kan, jas satu set gitu, terus cewek-ceweknya yang pakai dress one piece dress tapi gaun kayak yang lebar kayak kalau nonton Cinderella yang klasik, Cinderella atau Disney Princess yang klasik itu tuh pakaiannya tuh yang cewek-cewek tuh bakal kayak gitu. Keren banget, dan gimana ya, gue gimana visualnya oke sih, rapi, dan juga mungkin juga ya banyak yang kritik juga sih, karena tadi yang udah mungkin dari beberapa yang kita sebutin juga ya Fir, kayak dari segi Henry Cavill-nya yang kurang pas. Karena kalau ini balik lagi spoiler alert ya buat teman-teman persener, kalau di sini Henry Cavill itu sebagai Sherlock lebih ekspresif. Iya. Iya. Kalau lo nonton series Sherlock Holmes, itu tuh ngerasa pasti Sherlock tuh yang kayak karakter yang nyebelin, dingin, terus kayak cuek, satir dan apa ajanya gitu. Iya benar banget. Sedangkan Mycroft-nya tuh biasanya tuh kalau di seriesnya ya, itu tuh dia tuh karakter yang justru kayak annoying dan nyebelin gitu lebih loh. bacot lah ya. Iya, lebih berisik. Tapi di film Enola Holmes ini tuh agak kebalik menurut gue. Jadi Sherlock-nya itu lebih ekspresif, lebih hangat, kayak iya benar. Padahal kayak Sherlock tuh kan kayak cuek banget, sedangkan di sini dia kayak hangat. Dia adalah kakak yang baik. Bener. Dan Mycroft itu nyebelin banget, kayak dia nggak punya empati dan segala macam ditunjukinnya di film Enola ini. Iya, bisa dibilang kayak karakternya tuh 180 ya. Iya. 180 derajat banget, dan ini sih yang menurut gue minusnya dari Enola. Tapi overall ini film bagus banget. Iya sih. Dan kalau lu nih Fer, kalau lu merhatiin banget, kalau detail-detailnya ya, kayak misalnya lu ingat yang bagiannya ini gak sih? Aduh kan bener-bener spoiler nih. Di bagiannya si Enola nyamar jadi cewek. Cewek, ya kan? Ini kalau lu udah nonton film ya, ini adalah ada satu scene di mana Enola ini kabur dari rumah karena dia nggak mau dimasukin ke asrama perempuan. Iya. Dan karena menurut dia ini tuh terlalu ini banget gak sih, kayak ribetin lah. Iya, terlalu strict, peraturannya terlalu ketat dan gak sesuai sama apa yang dia mau lakuin. Dan diajarin sama ibunya kan selama 16 tahun itu yang ngajarin Enola adalah ibunya. Iya. Yang notabene ibunya itu ngajarin, ini perempuan lu harus kayak gini, lu harus bisa mandiri, harus bisa mana segala macam bla 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 bla, dan itu ngebentuk
si Enolanya sampai ke 16 tahun sebelum kakak-kakaknya datang. Iya, dan Enola tuh menjadi karakter yang kayak mandiri, nggak mau bergantung sama orang lain, terus dia tangguh, terus apalagi ya, pokoknya kayak cukup tomboy. Jadi kenapa tadi Alvin bilang nyamar jadi cewek, karena ketika dia kabur, dia tuh harus blend in di lingkungan sebuah ibu kota ya, Vin ya. Iya, ibu kota London. Dan dia jadi akhirnya dia harus kayak pakai dress yang kayak tadi kita jelasin di awal, rambutnya di hairdo, terus pakai make up, pokoknya jadi perempuan banget lah, perempuan jadi banget ya. Mengikuti standar kecantikan pada saat itu deh. Iya, dan notabene ini salah satu notes yang gue kutip ya. Catatan yang gue kutip dari pembicaraannya Enola atau dialognya Millie. Dia bilang kalau korset adalah simbol penindasan bagi mereka yang terpaksa untuk memakainya. Iya, betul banget sih. Dan emang sebagai cewek berarti terbukti dari dulu tuh harus mengikuti standar-standar sosial. Nah, iya. Nah, nih salah satu ini mungkin buat lo yang nggak tahu korset itu kayak yang dipakai di mana ya? Kalau lo pakai gaun, cewek-cewek bisa pakai gaun kayak gitu ya? Pakai kebaya. Itu mereka pakai korset dan dia itu fungsinya buat ngebentuk tubuh lo biar lebih ramping gitu, biar sesuai dengan gaunnya. Betul. Jadi tuh kayak perut di bagian sekitar perut pinggang itu tuh bakal ketekan supaya lo terlihat lebih ramping. Kayak kebayang gak sih lo harus pakai itu setiap hari selama berjam-jam? Dan itu ya gak nyaman gak sih? Iya. Nyaman gak sih? Kayak alias si enak tuh makanya setiap hari ya kan? Iya. Apaan nih ada di perut gue gitu kan, gak enak banget. Cantik sih, tapi iya. Ya. Tapi dan uniknya itu fakta ibarat kata kayak fakta terselubungnya ya, kayak ternyata perempuan nih dikekang banget nih, kayak ternyata kecantikan itu kayak ibarat kata kalau lu lihat di filmnya orang-orang di sana itu kayak copy paste gitu loh. Oh iya. Ketika lu melihat satu cewek jalan pakaiannya gini nih, percis cewek saat lu lagi lewat sama nih. Jadi alasan kenapa si Enola berpakaian seperti itu adalah biar nge-blend in gitu di ceritanya. Iya, bener banget sih. Dan yang gue suka juga dari film ini adalah Enola itu sebagai representasi karakter yang berani untuk melawan stigma-stigma dan standar yang udah ada gitu loh. Kayak dia gak peduli orang-orang kayak gimana, yang penting dia ngelakuin apa yang menurut dia bener. Bener. Apalagi kan bisa dibilang kayak ketika loncat pas lagi awal-awalan loncat di kereta loh, itu kan kayak hampir diremehin sama ini kan, sama partnernya kan. Iya. Siapa sih nama gue lupa lagi. Townsbury. Iya. Tewksbury si. Iya, bangsawan yang bangsawan banget kelihatannya karena bersih sekali. Dia awalnya rada heran gitu, oh lu cewek tapi kok bisa ini itu. Oh iya, karena gue dididik sama ibu gue. Itu menggambarkan kalau emang banget. Dan di zaman itu tuh evolusi dari perempuan yang mulai dari situ sih. Iya, dan salah satu scene yang keren banget menurut gue adalah, jadi kan si Tewksbury ini ada yang ngejar ya, Vin ya. Ada yang ngejar, dan pas di kereta itu juga kan ketahuan kalau si bangsawan ini tuh pergi sama Enola, tapi mereka memutuskan buat pisah di tengah jalan. Ini agak spoiler juga. Terus habis itu pas ditemuin justru yang ngejar Tewksbury ini malah ketemu sama Enola. Iya. Dan mereka beneran di situ berantem. Dan gue suka banget ngelihat Enola di situ yang kayak dia nggak takut, padahal lawannya adalah cowok, badannya jauh lebih besar daripada dia, umurnya pun pasti lebih tua, dan dia di situ pakai gaun itu, tapi dia tetap bisa buat ngelawan si penjahat ini. Itu gue salut banget sih, gue suka banget scene itu.
Dan kalau ditarik sebelumnya, itu kan si Enola kan itu kan pas lagi yang di ini ya, yang apa di Bubuk Misiu kan. Iya. Nah sebelum itu kan dia ketemu sama partner ibunya. Nah pas lagi ketemu dalam set dia sebagai perempuan dalam tanda kutip pakai gaun merah gitu kan, terus ya sesuai dengan perempuan di zaman itu, dia ketemu nih sama teman ibunya di salah satu toko, di atas toko kan, di lantai keduanya. Pas masuk dia bilang mau ketemu ibunya nih. Oh Enola ya? Iya. Terus awalnya diremehin karena teman ibunya mikir kayak ini Enola cewek banget nih. Iya. Ya kan? Abis dari situ barulah ditunjukin, oh lu masih bisa nih. Iya. Bela diri segala macam. Itu ngegambarin kalau sebenarnya perempuan tuh bisa mandiri dan kuat loh sendirian. Iya. Iya nggak sih? Benar ya kan? banget. Dan juga ini juga banyak di sisi lain ini juga sebenarnya ngajarin kita banget ketika ibunya cabut ya. Ini di bagian pertama banget ketika dia merasa kayak gue harus nyari ibu gue deh, karena ibu gue tuh nggak mungkin kabur dengan tanpa alasan. Jadi masa ada alasannya kan? Iya. Kabur tuh dia kayak ada teka-tekinya tuh. Nah, nontonlah teka-tekinya kayak gimana, tonton sendiri. Iya, Masa harus diceritakan juga. Bagian dari itulah. Iya. Dia sebagai adiknya Sherlock. Iya benar, kayak benar Holmes. Iya. Itu di situ tuh ada kayak satu kartu. Jadi kan ibunya Enola. Sorry. Ibunya Enola ini ngasih kayak satu set kado. Oh iya benar. Yang isinya adalah ada flower language. Iya. Jadi bunga itu punya arti-artinya sendiri. Ini tuh salah satunya kayak sandi Morse tapi bunga. Kalau kalian bingung flower language gimana, kayak sandi Morse, sandi rumput, tapi ini bunga. Iya. Nah salah satunya adalah kalau nggak salah bunga iris gitu. Iya. Bunga iris yang dibawanya atau pesannya adalah our future is up to us, yaitu itu apa? Iya gue tahu dong. Masa depan kita itu ada di tangan kita. Bener. Jadi bisa dibilang kalau lu mau ya udah jalanin aja. Iya. Gak usah tuh kayak dengerin cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gitu. Kok gini sih? Kok gitu sih? Ya udah kalau lu merasa nyaman jalanin aja. Iya. Kecuali itu emang ngeganggu lingkungan lu. Bener. Gitu. Selama lo gak ngerugiin orang lain ya kenapa harus mundur gitu kan? Bener. Dan juga ada banyak sih sebenarnya banyak pesan-pesan tersirat. Contohnya kayak ketika Enola hilang, kan di sini ngegambarin walaupun Sherlocknya lebih ekspresif ya. Iya. Tapi Sherlocknya ini digambarin sebagai kan Sherlock orangnya cuek. Iya. Ya kan ketika dia hilang dia ngerasa kayak gue harus nyari adik gue deh. Itu sebenarnya juga ada pesan tersiratnya sih. Kayak at the end nih, pada akhirnya ujung-ujungnya juga orang keluarga lu sendiri gitu yang nyariin lu, menolong lu dan ngebantu lu. Iya benar. Iya nggak sih? Dan tapi yang gue seneng dari cerita ini juga adalah kayak jadi si keluarga Holmes ini setiap orangnya punya jalan masing-masing. Iya benar. Jadi walaupun gimana ya, walaupun lo mau ngelakuin apapun, misalnya lo bakal dibebasin untuk ngelakuin apapun sesuai pilihan lo gitu. Apalagi pada even Mycroft pun nggak bisa maksa Enola buat nurutin dia gitu kan, kayak. Iya benar. Kayak Enola bisa milih jalannya sendiri. Tapi ketika mereka butuh bantuan, mereka bakal ya dibantu. Menurut gue ya that's what family are for gitu gak sih? Kayak ya lo bebas ngapain aja, tapi kalau lo butuh bantuan ya bakal dibantuin. Bukannya dilarang dari awal gitu loh. Karena justru pas Mycroft kayak ngelarang-larang Enola di awal, itu kayak mengganggu gue sih. Dan malah bikin ngeberontak gak sih orangnya kalau lu larang secara keras? Iya. Iya gak sih? Iya benar banget.
Itu ngegambarin Enola banget sih. Dan kalau lihat endingnya juga, kayak kan tadi gue bilang kayak ya udah masa depan adalah pilihan lo kan. Yep. Di endingnya kan si Sherlock itu ngasih Sherlock kan kayak ketemuin gue di sini, jadi Sherlock ngasih Sherlock kayak Iya. Namanya Sherlock tapi ya. Iya, tapi ini secara harafiah ya, Sherlock ngasih Sherlock gitu kan, bilang minta ketemuan di balai kota di tengah-tengah. Pas ketemu, si Enola ngerasa kayaknya gue nggak harus ngikutin jejak kakak gue deh, gue bisa nih sendiri. Betul. Iya kan, makanya jadi dia nggak ketemu secara langsung, tapi kayak ngasih tanda kalau dia ini ada hewan sih, peliharaan. Iya, apa sih namanya? Gue lupa lagi namanya. Dash, iya ada Dash. Ini ada Dash nih. Silakan lihat. Dan Sherlock akhirnya ternyata Enola ada di sini nih, tapi dia lagi ngumpet. Ya udah, ngebiarin. Kayak gitu persener. Iya. Intinya apa? Iya benar banget sih. Kayak dari film ini tuh banyak banget yang bisa lo ambil pelajarannya. Entah itu tentang diri lo sendiri, tentang keluarga, tentang even karir. Iya, benar. Dan juga lu kalau buat lo yang nyari jati diri, ini salah satu contoh terbaiknya adalah Enola sih. Iya sih, pas banget buat sih. Iya kayak, aduh gue bingung mau ngapain segala macam. Enola aja yang hidupnya selama ini di pinggir hutan, atau bisa lebih tepatnya di pinggiran kota. Ketika dia masuk ke kota, dia ngelibas apaan aja cuy. Iya. Dia melawan semua rintangan buat dia mau ketemu satu tujuan, yaitu ketemu ibunya. Betul. Harusnya kayak gitu sih. Dan ini juga sih. Dan Enola itu beneran pekerja keras banget. Karena dari kecil pun ibunya udah ngajarin dia segala macam hal, mulai dari mana, terus bela diri, dan baca bukunya tuh banyak banget ya Vin ya. Iya benar. Anak sekecil itu baca bukunya udah banyak banget. Yang notabene kita mah minder. Iya banget. Minder parah. Iya gitu. Ada lagi nih pelajaran yang menurut gue harus banget lo perhatiin di dalam Enola adalah jangan mudah buat percaya sama orang lain. Oh iya yang jangan disebut lah. Ya gue tau endingnya ya, yang itu. Intinya buat lo yang penasaran, lo bisa nonton Enola Holmes di lo tahu sendiri lah di mana. Terserah lo mau bajakan mau jangan legal, dong, tapi nggak boleh. Enggak kan gue bilang terserah, tapi lo yang nanggung dosanya ya. Ya karena sebenarnya kan ya itu pilihan sih. Kalau emang alternatif ya ada bajakan, tapi jangan lah kalau bisa. Iya. Patukan lo sama temen lo buat langganan lebih murah dan legal. Bener. Makanya Netflix ayo dong masang iklan di 1% podcast. Ya udah paling itu sih kalau menurut gue ini menurut gue salah satu hal yang menarik untuk Enola sendiri di film Enola sendiri, bisa jadi rekomendasi buat liburan panjang lo nih ya persener. Dan mungkin aja liburan ini jadi salah satu kayak Harajuku moment ya, keren gitu. Harajuku moment jadi kayak turning point gitu buat persener. Oh iya nih saatnya gue berubah segala macam, bisa aja kan jadi waktu luang nonton ini jadi mantep gitu. Yaudah, thank you buat persener yang udah dengerin sampai habis. Dan juga mungkin buat lo nih persener yang mau atau pengen banget nih gue pengen deh tentang bahasan ini, bisa banget DM aja ke Instagram atau Twitter kita. 1% official. Ya itu di Instagramnya 1% official. Dan lu juga bisa dengerin 1% podcast itu di semua platform, mau di Spotify, Apple Podcast atau di Google Podcast. Ya udah waktunya kita cabut juga nih. Iya, thank you buat perseners yang udah dengerin. Yoi, thank you. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dah.